Bertebaran dari ruang yang sombong. Aku, halaman belakang, rumah dari sampah dan bau sisa-sisa. Datang membawa jendela dari dinding tak berpintu dan ruang yang tak berjarak buat dari semangat yang terjepit pintu-pintu kebisuan. Sungguh, aku adalah ekspresi riang mereka. Roda-roda berderit dalam irama musim keangkuhan. Tembok di sekitarku dibangun atas kemegahan antar dan batas. Aku berjalan bisu di antara kotak-kotak yang berjarak marah. Kotak yang memuat kebencian. Detik berjajar pada mistar panjang dari kepalan protes berasap.
dan jarak. Menjahit keakraban dari taman yang berpesta bersama bunga putik sari. Dengan irama panorama yang hangat akan keriangan, pun semerbak bau taman yang berkejaran dalam perayaan halaman ramai. Agar sepasang kunang-kunang masih tetap fasih berenang dalam teduhnya pepohonan bermekaran riang pada kebun kupu-kupu. Rumput dan telaga berpesta bersama sejumput teratai. Menyusun perayaan pada remah halaman yang ramai. Adalah bunyi sebuah taman yang menenun senyum dari ruang yang selama ini saling bisu. Tumbuh dalam ruang dan waktu. Ramah tamanku memasak panorama kumbang. Ruang berlari membawa jendelanya dengan halaman taman ramah.
Jadi mulai ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang lagi zaman Piala Dunia di. Mana sini fansnya Jerman? Mana mas fansnya Jerman? Brasil mana Brasil? Kalau fansnya Jokowi mana? Salah. Itu Pilpres ya. Ya, kalau Piala Dunia itu saya paling suka sama komentatornya. Kalau komentator orang barat itu enak sekali. Ya Messi Higuain, Messi gol. Coba kalau orang Makassar, Messi kepada Higuain kepada Messi menendang, sambal tia lagi. Itu enak sekali orang Makassar. Ya mau dulu cerita tentang pengalaman kedua untuk Maba toh. Maba dulu disuruh orang botak. Saya tidak suka sekali kalau orang disuruh orang botak. Karena kenapa? Ada ustazku pernah bilang begini. Di akhirat nanti, di jembatan Siratal Mustaqim, kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, di mana jembatan itu terbuat dari rambut kita yang dibelah 7. Balas sih mau kayak botak kan? Kasih tunggu mentomi rambut sebelum mati. Dah enak tuh. Masa rambut ini sudahlah. Biasa makin ketawa. Siapa sini perokok? Iya. Semua mau cerita tentang temanku toh. Ada temanku dulu kasihan giginya gigi agak gondrong giginya toh. Begini. Dia pernah curhat sama saya bilang, "Bro, saya ini mau dekat sama cewek tapi malu-malu Kak." Jadi bilang, "Bro, coba kau mingkem sedikit, Bro." Nah coba pas ada cewek mingkem tapi 2 detik kemudian berdarah bibirnya. Enak sekali. Setiap kampus itu punya ciri khas masing-masing toh. Contoh Unhas, rimbun sekali tuh, banyak teman-teman, banyak pohonnya, ada danaunya, banyak orang pacaran di situ. UNEM, keren sekali, ada menara tinggi sekali yang kalau siang-siang kayak perahu pinisi, kalau malam-malam kayak pasar malam, banyak sekali pulau punah. UMI, keren sekali, dari ujung kanan sampai ujung kiri tempat parkir semua. Mahasiswa itu suka, mahasiswa umum itu suka sekali tawuran sama polisi itu, kayak musuh bebuyutan min. Setelah aku perhatikan itu, kalau mahasiswa tawuran itu ada formasi khususnya. Biasa paling depan itu yang pegang senjata tuh, busur, batu apa supaya kenapa? Bisa bertempur jarak jauh. Barisan pertama kalah, maju barisan kedua. Barisan kedua itu biasanya besar-besar badannya, supaya kenapa? Bisa bertempur jarak dekat. Barisan pertama kalah, barisan kedua kalah, maju barisan ketiga. Biasanya itu barisan ketiga sebagai juru bicara. Jadi begini Pak, temanku tadi main-main Pak, minta maaf sekali nih Pak. Iya, minta maaf iya. Aduh. Di ATM, tiba-tiba ada segerombolan geng motor datang keliling Kak. Domba sekali ini, bagaimana ini? Langsung nakes keluar pisaunya tuh, mati dia. Sendiri Kak ini. Langsung nato dengan, mantelmu dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalur yang benar serta terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Haji Sakir Sabara, HWSTMT beserta jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق محلقين رؤوسكم ومقصرين لا
قريبا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وآية في الإنجيل. Cara ketiga, menyanyikan lagu Mars Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia oleh paduan suara Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri inaugurasi Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tahun 2013. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam
kepada junjungan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kepintaran seperti saat sekarang ini. Hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan kegiatan sekilas tentang kegiatan inaugurasi Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia angkatan 2013. Yang pertama, mengenai tema dengan brand Romantisme Kampung Belakang Part 2 dengan tema Taman Ramah Kampung Belakang. Yang kedua, pembentukan panitia yang kami bentuk pada tanggal 27 April 2014. Yang ketiga, penggarapan non-artistik yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2014. Yang keempat, jumlah peserta non-artistik atau penampil. Yang pertama, peserta tari berjumlah 22 orang, peserta paduan suara berjumlah 29 orang, peserta vokal grup berjumlah 8 orang, peserta perkusi berjumlah 12 orang, peserta parodi berjumlah 17 orang. Pada Bapak Dekan, Ibunda Wakil Dekan 3, dan seluruh staf fakultas yang telah mendukung, siap mendampingi kami sehingga acara ini dapat terlaksana. Terima kasih. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada seluruh steering komite, kakanda-kakanda yang telah mencurahkan seluruh tenaganya, ikhlas dan bersabar dalam menghadapi kami, membimbing kami, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangan, dan semoga ke depannya kekurangan-kekurangan yang kami miliki dapat kami perbaiki dan menjadi lebih baik. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia oleh Kakanda Arisal Arsyad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Ibunda Wakil Rektor, yang terhormat Ketua Yayasan, yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Industri beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Jurusan Fakultas Teknologi Industri beserta jajarannya, yang terhormat seluruh tamu-tamu undangan yang sempat hadir di acara inaugurasi angkatan 2013. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk datang di tempat yang sesederhana ini. Tak lupa salawat dan salam berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti. Inaugurasi juga bukan pengukuhan angkatan baru yang telah bergabung di salah satu fakultas. Inaugurasi juga bukan pesta angkatan setiap tahunnya, tetapi lewat inaugurasi kita juga mampu berdemonstrasi. Demonstrasi tidak harus tutup jalan.
demonstrasi tidak harus juga bakar ban. Tapi lewat inaugurasi kita juga mampu untuk berdemonstrasi. Dengan tema Taman Ramah Kampung Belakang, aspirasi kami bisa kita berikan lewat pegelaran inaugurasi seperti saat ini. Kenapa harus pakai tema Taman Ramah? Seperti yang kita lihat di Universitas Muslim Indonesia, banyak ruang-ruang yang tidak tahu fungsinya seperti apa. Banyak ruang-ruang yang tidak tahu fungsinya seperti apa. Nah, gunanya kita di sini, kenapa kita angkat tema taman? Kita ingin memerdekakan ruang yang tidak selama ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan tak lupa, selamat datang juga dulu untuk teman-teman dari OSIS Makassar, karena pada malam ini saya juga sempat dengan panitia berbicara untuk mengundang teman-teman dari kalangan adik-adik SMA Semakassar. Kenapa harus taman? Karena dengan taman, sumber kehidupan baru akan muncul. Kenapa juga pakai taman? Karena dalam struktur bangunan, taman itu sangat penting untuk kelengkapan dari sebuah struktur bangunan. Jadi saya mengajak kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini, baik BEM Semakassar, OSIS Semakassar, dan teman-teman lembaga pada UMI, marilah kita menanam. Minimal kita menanam di tempat sampah. Karena jika kita menanam di tempat sampah, kelak akan memberikan senyum bagi kunang-kunang nantinya. Ya. Dan Fakultas Teknologi Industri itu mempunyai 3 prodi. Yang pertama teknik pertambangan, yang kedua teknik manajemen industri, yang ketiga teknik kimia. Bagi masyarakat yang awam, mendengar ketiga jurusan ini pasti identik dengan pengerusakan lingkungan. Tambang dengan merusak hutan, kimia dengan limbah beracunnya, industri dengan asap yang mencemari lingkungan. Sebenarnya itu adalah pandangan yang salah. Saya ingin memberikan gambaran nanti ke depan bagi masyarakat bahwa alumni mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia masih tetap berpikir tentang kelestarian lingkungan. Karena dengan adanya lingkungan yang bersih, pasti seluruh mahasiswa akan berpikir ada wadah yang tempat kita untuk bersatu bersama, ada wadah untuk memberikan inspirasi buat ke depan nantinya. Jadi sekali lagi, saya ingin memberikan tentang gambaran romantisme kampung belakang. Apa sebenarnya romantisme kampung belakang? Romantisme kampung belakang itu mengulang kesuksesan tahun lalu, di mana yang part pertama itu kita lakukan juga di halaman Fakultas Teknologi Industri. Romantisme kampung belakang itu adalah kata romantismenya itu kita akan berikan gambaran kepada teman-teman seumi bahwa kami dari fakultas yang ada di belakang bukan mahasiswa yang anarkis. Bukan mahasiswa anarkis. Kita mahasiswa yang berada di fakultas belakang adalah mahasiswa-mahasiswa yang romantis. Ya. Jadi pandangan teman-teman mungkin di luar sana bahwa kami di belakang ini adalah yang suka tawuran, suka lempar-lempar batu, itu salah. Sebenarnya yang seperti itu adalah mungkin yang punya kepentingan pribadi. Tapi kami atas nama mahasiswa yang dari belakang, teman-teman dari teknik, teman-teman dari FTI, teman-teman dari Vkom, teman-teman dari UKM, semua adalah orang-orang yang romantis, bukan orang-orang yang anarkis. Jadi marilah kita sama-sama bersatu padu semua, seluruh BEM yang ada di UMI, mari kita berikan citra yang baik bagi universitas kita tercinta, supaya ke depan kita menjadi salah satu universitas yang patut
yang patut apa? Yang patut bisa diandalkan. Biar mereka adalah dari universitas negeri, bukan berarti kita berkecil hati. Kita juga mampu. Kita juga mampu, bahkan bisa lebih baik daripada mereka. Makanya saya harapkan marilah kita bersama-sama mengikis hal-hal negatif yang ada di dalam UMI. Berikan kreativitas yang ada seluruh di dalam UMI. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami juga bisa. Kami bukan seperti yang mereka pikirkan. Saya rasa mungkin cuma itu penyampaian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas nama keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sakir Sabara, HW, STMT. Kepada Ayahanda Haji Sakir Sabara HW STMT, waktu dan tempat. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, sekaligus Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kemendikbud. Terima kasih Ayahanda mau datang. Saya kira ini acara inaugurasi pertama yang dilaksanakan di UMI yang dihadiri oleh Ayahanda. Ini kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bagi kami keluarga besar Fakultas Teknologi Industri. Kalau istilah saya sama teman-teman, keluarga kecil Fakultas Teknologi Industri. Selanjutnya yang saya muliakan, yang saya hormati, susah ini kalau saya sama beliau mau panggil Prof susah, panggil Bapak susah. Kakanda Profesor Dr. Haji Ahmad Ghani, Wakil Rektor 3 UMI. Hampir 3 tahun saya mendampingi beliau dengan cukup sabar menjadi Wakil Rektor 3 dan menjadi anak buah seperti karakter saya. Makasih Prof mau hadir di acara ini sekaligus mewakili Bunda Rektor kita. Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3, 4 lengkap malam ini didampingi KTU, Ibu Kajur Teknik, Bapak Kajur Teknik Industri beserta Sekjur, Ibu Kajur Teknik Kimia beserta Sekjur, Bapak Kajur Teknik Pertambangan beserta Sekjur, Bapak Ibu dosen karyawan. Saya kira malam ini alhamdulillah dan sangat spektakuler. Saudara adik-adikku, anak-anakku sekalian mahasiswa se-FTI, mohon maaf kursinya mungkin tidak cukup. Panitia cuma menyiapkan 300, tapi ternyata luar biasa yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan rahmatnya lah sehingga kita semua diberi kesempatan, waktu, kesehatan untuk bersama-sama menghadiri acara inaugurasi mahasiswa Fakultas Teknologi Industri angkatan 2013. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda Prof Mansur Ramli, Kakanda Profesor Dr. Ahmad Ghani. Hari ini 98 hari saya menjadi dekan di Fakultas Teknologi Industri. Masih banyak hal yang terpikirkan oleh teman-teman. Yang pertama kami membangun adalah rasa kebersamaan dan persaudaraan. Kami membangun komitmen dari awal bahwa fakultas ini tidak akan bisa dibangun tanpa ada kebersamaan dan rasa persaudaraan yang tinggi, mulai dari cleaning service, mahasiswa, karyawan, dan seluruh dosen.
Olehnya itu 3 bulan terakhir kami mulai dari hal-hal kecil, mulai dari urusan parkir, urusan kebersihan, urusan pelayanan mahasiswa. Karena ternyata 3 bulan terakhir hal berat yang kami lakukan adalah, yang kami rasakan adalah merubah pola pikir dan perilaku baik dosen, mahasiswa maupun karyawan. Ini sangat berat karena dari sekian lama kita melakukan pembiaran. Olehnya saya sangat mengapresiasi. Saya tahu walaupun tidak berani Ketua BEM sampaikan, sesungguhnya lampion-lampion yang ada malam ini, sesungguhnya itu kritik buat kita bahwa kampus bagian belakang juga butuh lampu jalan. Saya tahu walaupun mereka tidak sampaikan, di samping kiri panggung ini ada semacam prototipe kantin. Sesungguhnya yang ingin mereka sampaikan bahwa mereka butuh kantin yang murah dan representatif. Di belakang sudah mau 5 kali lebaran belum selesai. Sejak saya Ketua BEM itu sejak saya mahasiswa baru Pak itu dibangun. Dimulai lagi pembangunannya setelah dipancang 15 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum selesai. Makanya saya janji kepada mereka, kalau mahasiswa FTI dari 3 jurusan, komitmen mereka ke kami, komitmen mahasiswa karyawan dosen ke kami adalah bahwa tahun ini mencanangkan maksimal mampu menerima 500 mahasiswa untuk FTI. Karena lebih daripada itu pasti kita sewa tenda untuk kuliah. Karena ruang kuliah tidak cukup. Ini saya kira yang disampaikan tadi oleh Ketua BEM, saya pun juga dikritik oleh beberapa mahasiswa. Pak, ngapain inaugurasi? Itu kalau inaugurasi adalah prototipe mahasiswa yang kemayu, tidak kritis, saya bilang keliru. Kritik lewat seni, kritik lewat pementasan jauh lebih bermakna dibanding kritik dengan berteriak-teriak di depan. Ketika minta izin, Pak bisa ndak kami sampai jam 10, jam 11 malam untuk latihan? Boleh. Kalau untuk acara inaugurasi, saya minta izin kepada WR3, saya koordinasi kepada Satpam, mohon khusus anak FTI mulai bulan Mei sampai pada malam inaugurasi diberi kesempatan karena mereka lab sampai sore, maka setelah lab salat isya baru bisa latihan. Dan apa yang kita saksikan malam ini, Prof, luar biasa. Kalau tahun lalu masih sederhana, tapi tahun ini saya juga kaget, luar biasa, surprise dan sangat spektakuler. Walaupun tadi Ketua Panitia mengatakan terima kasih kepada fakultas, universitas yang telah mensupport dana. Tetapi sesungguhnya kalau boleh saya jujur, 80% dari pembiayaan ini adalah usaha mahasiswa sendiri. Ini sungguh luar biasa. Kami akan terus melakukan inovasi di fakultas ini. Dan mohon maaf kepada anak-anakku semua mahasiswa FTI, jangan pernah bosan melihat wakil dekan, ketua jurusan menjadi tukang parkir, mengurusi sampah, karena inilah perilaku yang berat. Walaupun kami sudah menyediakan parkir, tapi masih ada 1-2 orang yang kadang parkir semaunya. Walaupun kami menyediakan tempat sampah, tapi masih ada 1-2 orang yang selalu membuang sampah di sembarang tempat. Mari kita jaga fakultas kita, bersama-sama saling mengingatkan. Karena menulis apapun kami sudah tulis, bikin spanduk, jaga fakultas kita, jaga kebersihan fakultas kita. Cara parkir Anda mencerminkan cara berpikir Anda, tetapi kalau kita melakukan pembiaran tidak secara bersama-sama merubah pola pikir dan perilaku ini, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berubah. Dan itu akan terbawa nanti ketika anak-anakku sekalian bekerja baik di instansi pemerintah, swasta maupun di industri.
Yang paling penting saya ingatkan seperti yang disampaikan Ketua BEM tadi. Tahun 2020 ke depan, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk 2/3 dari jumlah penduduknya adalah usia produktif. Ketika 2020 2/3 jumlah penduduk usia produktif yang tidak dibarengi oleh kesadaran lingkungan, maka istilah Pak Ayahanda Prof. Mansur, maka Indonesia pasti wassalam. Ketika kesadaran lingkungan itu tidak dimiliki oleh mahasiswa sekarang ini. Olehnya itu kami menggugah, Prof, fakultas ini dulunya gersang, 4 tahun lalu baru ada penanaman pohon di fakultas ini. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu kita menanam 160 pohon. Sebagian kita nikmati pada malam hari ini karena sebagian ditebang oleh yang membangun drainase dan membangun gedung. Awal kami diamanahkan untuk menjadi dekan bersama jajaran, kami kembali melakukan penanaman pohon. Ini semua untuk suasana akademik agar lebih sejuk dan tidak gersang. Yang terakhirlah ketika 500 mahasiswa fakultas ini kiri kanan akan memiliki gazebo, dan di tempat yang kita duduk malam ini insya Allah ini adalah menjadi tempat parkir representatif untuk mahasiswa. Di sini adalah tempat parkir mobil dan di sebelah di belakang kita adalah tempat parkir motor. Ini semua perubahan-perubahan yang kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mahasiswa FTI, mudah-mudahan itu bisa menciptakan atmosfer akademik dan kemahasiswaan yang baik agar kualitas lulusan FTI jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Demikian atas nama pimpinan fakultas memohon maaf sekiranya pada acara malam ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan pada kesempatan ini saya memohon kesediaan Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli untuk memberikan pencerahan dan wejangan-wejangan kepada kami semua, seluruh sivitas akademika FTI, agar kami punya masukan dalam mengelola fakultas kami ini agar bisa kami kembali bangkit seperti pertama didirikan pada tahun 1987. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya juga ini Pak Dekan ini kesulitan juga mau menyebut misalnya Prof. Ahmad Ghani sebagai Adinda atau Ananda. Jadi Prof. Dr. Ahmad Ghani, Wakil Rektor 3 yang mewakili Bu Rektor. Tadi sebelum saya ke sini, Bu Rektor telepon ke saya. Apa betul mau ke acara romantisme Taman Ramah Kampung Belakang? Saya bilang, insya Allah, tapi terasa kurang enak badan. Habis mengajar, capek, tapi saya katakan, sepanjang saya masih bisa berjalan, insya Allah, saya akan datang ke acara itu. Lalu Bu Rektor katakan, iya, saya juga mau kita ketemu di sana. Cuma gimana caranya, saya lagi mencret-mencret ini. Jadi Bu Rektor sekarang lagi sakit ya. Lagi kurang apa, mungkin ada gangguan pencernaan. Yang saya hormati, ini juga saya mau panggil Ananda atau Adinda atau Bapak ya. Ya, Dekan Fakultas Teknik Industri UMI beserta segenap pimpinan, Wakil Dekan 1, 2, 3 dan para dosen. Ya.
Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Cucunda ya. Kan kalau dekan FT foto-foto dan sebagainya tentang kreativitas yang dilakukan oleh pimpinan dan segenap sivitas akademika di Fakultas Teknik Industri ini. Saya rasanya belum ikhlas untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala nanti. Silaba ya. Jangan terlalu cepat mau menghadap ya. Kalau belum menyaksikan apa sebenarnya kreativitas yang ada di kampung belakang. Karena mahasiswa pada hakikatnya atau begini, untuk menjadi unggul ke depan, tidaklah cukup itu hanya memperoleh pelajaran ansih kurikulum yang ada, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membentuk kultur kita, membentuk kebiasaan kita, membentuk sikap perilaku kita yang selalu berkreasi. Kreatif, satu kunci utama untuk menjadi manusia unggul ke depan adalah kreativitas. Kalau tidak memiliki kebiasaan kemampuan berkreasi, jangan coba-coba untuk bersaing. Karena pasti kalah. Ya Piala Dunia saja, kenapa bisa Belanda kalahkan Spanyol? Ya, nah, itu kan kalau bicara Piala Dunia kan ramai ya. Kenapa? Karena kreasi penyerangan yang baik. Ya, walaupun Spanyol diunggulkan karena memang dia juara ya. Jadi kreativitas sangat diperlukan sekarang. Itulah sebabnya sekarang ini dunia pendidikan juga mengalami perubahan orientasi. Apalagi di Indonesia. Ya di belahan dunia, ya kebetulan Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak berinteraksi dengan dunia pendidikan di luar. Ya, insya Allah 25-26 lagi ini semua ahli-ahli quality assurance di negara-negara APEC ini akan datang ke Jakarta. Ya. Dan nanti Oktober saya undang mereka lagi untuk datang ke Bali. Untuk apa? Untuk membicarakan bagaimana kita memasukkan di dalam kurikulum atau pembelajaran, pembentukan terutama adalah kemampuan kreativitas anak-anak kita. Konsep romantisme taman ramah kampung belakang terlepas dari untaian kata yang indah, tapi di dalamnya itu saya menemukan bahwa ada komitmen, ada keinginan untuk melakukan suatu proses transformasi. Satu proses perubahan ya. Dari sesuatu yang tidak baik ke yang baik. Saya tadi sambutan Cucunda Arizal Arsyad, ada satu hal yang saya catat, bukan hanya saya catat di otak saya, tapi saya catat di hati saya juga. Apa itu? Beliau tadi menyatakan seperti ini, bahwa di kampung belakang ini ada fakultas teknik industri, ada fakultas teknik, ada fakultas yang lain katanya. Itu ternyata bukan hanya orang-orang atau sivitas yang mau melakukan lempar batu, demonstrasi anarkis, ya, tetapi justru ingin melakukan kritikan-kritikan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk seni dan sebagainya. Sehingga inaugurasi ini adalah satu proses untuk bukan hanya tadi pelantikan yang baru dan sebagainya, tetapi di dalamnya ada kritikan-kritikan yang sifatnya propaganda, yang membangun, yang kemudian menjadi asupan yang baik untuk perbaikan ke depan. Bukan hanya perbaikan FTI saja, tapi perbaikan keseluruhan UMI, dan mungkin ini menjadi virus yang baik untuk menjadi perubahan, terjadinya perubahan di seluruh kampus-kampus kita di Makassar dan Indonesia.
Karena itu saya berharap juga inaugurasi ini merupakan suatu proses untuk menanamkan komitmen bahwa di kampung belakang ini memang adalah merupakan pelopor utama untuk melakukan hijrah Umi dari sesuatu yang kondisi yang tidak baik ke sesuatu kondisi yang lebih baik. Dan kita ingin ya di kampung belakang ini menjadi pionirnya, ya, menjadi tokohnya, menjadi kreatornya dan sebagainya, sehingga nanti insya Allah Umi ya dari kritikan-kritikan yang ada lalu kita melakukan perubahan-perubahan sekali. Kenikmatan hidup baru bisa kita nikmati dengan nikmat itu apabila kita masih memperoleh kritikan-kritikan. Karena itu dalam falsafah hidup saya, mudah-mudahan ini juga bisa diterima dengan baik. Apa itu? Kalau ada orang memberi kritikan, tidak cukup dengan hanya terima kasih. Karena orang itu pasti mengorbankan beberapa hal untuk bisa memberikan kritikan-kritikan. Sekurang-kurangnya, selain terima kasih, kita mendoakan supaya yang mengkritik kita itu menjadi orang yang lebih baik, mendapat pahala dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kearifan yang perlu kita kembangkan pada diri kita. Jangan kalau ada kritikan justru menempatkan orang itu sebagai lawan. Ya. Justru pada pengerti-pengerti itu kita tempatkan sebagai kawan karib kita. Karena orang baru mau dan bisa mengkritik kalau ia pasti mengorbankan sesuatu. Paling tidak mengorbankan waktunya, berbagai korbanan yang lain untuk bisa menemukan kritikan-kritikan yang patut disampaikan kepada objek yang bersangkutan. Karena itu saya sangat menghargai ya, saya sangat menghargai adanya ide romantisme Taman Ramah Kampung Belakang ini. Kita berharap memang di sini ada romantisme, ya. Tadi ada istilah berpacaran, tidak dilarang berpacaran. Dalam arti kata bahwa berpacaran itu untuk menyampaikan sesuatu, saling menyampaikan ya dalam batas-batas tertentu. Ya. Bahkan dalam agama itu dianjurkan supaya sebelum kawin itu berpacaran dulu, quote and quote. Berpacaran artinya saling mengenal dulu sehingga nanti dalam perjalanan membangun rumah tangga bisa lebih lestari dan lebih langgeng. Yang kedua sekalian adalah Taman Ramah. Ramah itu menggambarkan bahwa terbuka, ya, membuka diri, dan juga ramah bisa berarti bahwa memberikan sesuatu dengan cara-cara yang baik, yang sopan, yang santun dan sebagainya. Jadi konsep ini saya pikir bagus, apalagi menggunakan kampung belakang. Kampung itu adalah satu sistem. Kampung itu bukan deso, bukan hanya desa, tapi kampung itu adalah satu sistem. Karena itu ide ini saya pandang baik, silahkan dari belakang bangun sistemnya, sehingga nanti menjadi kekuatan untuk membangun sistem Umi secara keseluruhan, sehingga Umi ke depan bisa lebih baik sekali. Karena itu selamat, ya. Yang paling akhir saya sampaikan, selain kreativitas untuk menjadi manusia unggul sekalian, ada yang beberapa yang lain. Modal utama kita untuk menjadi manusia yang unggul. Yang pertama memang kreativitas yang inovatif. Ini adalah kreasi yang inovatif sekali, ya. Di dalamnya ada kritikan dan sebagainya. Yang kedua adalah yang paling penting, bangun namanya networking, ya. Jejaring dalam bahasa agamanya adalah jamaah. Bangun jamaah. Yang ketiga sekalian adalah jamaah baru bisa terbangun kalau ada trust. Jadi ada kepercayaan, dan kepercayaan ini harus kita bangun dari sedini mungkin. Sejak mahasiswa menjadi pemimpin mahasiswa, tokoh mahasiswa sudah menunjukkan adanya trust, kepercayaan, menjadi orang yang amanah dan sebagainya. Yang keempat sekalian adalah yang paling penting adalah ini hanya bisa dilakukan inaugurasi malam ini kalau ada kerja yang bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang bekerja sungguh-sungguh, maka dia akan menuai hasilnya. Dan yang kelima yang terakhir adalah keikhlasan. Karena itu saya sangat menghargai
menghargai kreativitas yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa tertularkan ke yang lainnya, ke fakultas yang lain, ke unit-unit yang lain, sehingga nanti insya Allah UMI ini menjadi memang satu kampung yang bukan hanya ada di belakang, di depan, di samping, tetapi suatu kampung yang utuh, satu sistem yang utuh untuk bisa menjadi universitas yang terbaik, bukan hanya di Makassar, tapi juga di Indonesia sekarang. Sebagai Ketua Badan Interaksi Nasional Perguruan Tinggi, alhamdulillah, ya saya semakin bangga juga, semakin percaya diri juga memimpin organisasi ini, karena basis saya di UMI juga semakin baik. Semakin baik performance UMI akan membuat orang-orang UMI yang berkiprah di mana saja akan semakin percaya diri bahwa tempat lahir saya memang sesuatu yang lebih baik, yang mendapat citra lebih baik, dan karena itu kita juga akan semakin percaya diri dan semakin bangga menjadi alumni dan Sivitas Akademi Universitas Muslim Indonesia sekarang. Dimanapun saya berada, ya, baik memimpin suatu organisasi internasional, saya tidak pernah melepaskan identitas saya. Ada dua identitas yang selalu saya tampilkan. Yang pertama, saya katakan, I was born in UMI. Saya lahir di UMI. Ya, karena memang saya alumni UMI. Yang kedua adalah, saya memang adalah Sivitas UMI. Saya adalah guru besar, saya adalah dosen tetap di UMI, yang itu merupakan identitas utama saya. Selebihnya adalah identitas yang sifatnya sementara. Karena itu ini merupakan satu komitmen bahwa insya Allah apapun yang terjadi di UMI, saya tetap di UMI, dan apapun peluang yang ada di tempat yang lain tetap saja adalah beridentitas sebagai Universitas Muslim Indonesia. Karena itu yang alumni banggalah menjadi alumni UMI, yang mahasiswa banggalah menjadi mahasiswa UMI, karena kita ini bukan kelas 2, kita ini adalah kelas wahid sekalian. Terima kasih, selamat ya kepada Sivitas FTI UMI, pada Pak Dekan ya, pada Ketua Lembaga Mahasiswa dan seluruhnya. Semoga insya Allah Allah merahmati kita, memberi pertolongan, perlindungan, sehingga FTI dan UMI secara keseluruhan insya Allah ke depan semakin maju dan semakin jaya, bertengger sebagai universitas yang ternama, yang terdepan, dan mendapat penghargaan citra bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat internasional. Barakallahu fi amalina wa amalina innahul ghafurur rahim. Mohon maaf kalau ada kalimat kata yang salah, kalau terlalu panjang saya sengaja panjang karena ini kesempatan yang baik untuk bisa berinteraksi kepada hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.